SMP Negeri Sambirejo Lor, wujudkan adiwiyata maju, lanjutkan slogan lestarilah alamku, ciptakan suasana alam hijau bumiku, satu tangan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rasa bahagia, keadaan sehat kita dapat berkumpul di LAN SMP Negeri 2 Sambirejo dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru semuanya, mohon izin, ini adalah aksi nyata saya yang saya terapkan di sekolah, materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Materi aksi nyata yang saya angkat untuk saya terapkan di sekolah yaitu budaya positif. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Seperti yang dahulu kita sudah pernah diskusi, Bu Ayu, bahwa anak itu lahir sudah membawa garis sama. Maka tugas kita sebagai guru adalah menambahkan garis-garis sama tersebut. Lalu budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Latar belakang penerapan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perkembangan zaman dan banyaknya budaya menjadi cerminan dari tujuan dan nilai sekolah yang diyakini saat ini. Maka dari itu, menciptakan suasana dan lingkungan yang positif di sekolah adalah suatu proses yang harus kita jalani. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan kesempatan bagi murid untuk berproses dan belajar sehingga mampu menerima pembelajaran dengan baik. Adapun hal yang dilakukan yaitu dengan membentuk sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas tersebut harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Lalu penerapan budaya positif yang saya ambil, yang saya terapkan di sekolah yaitu penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah siswa di SMP Negeri 2 Sambirejo. Mungkin belum menyeluruh dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi ini, namun saya menerapkannya sedikit demi sedikit. Dalam menciptakan budaya positif diperlukan kolaborasi antara guru, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan cerminan dalam profil pelajar Pancasila. Ada profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua tiga gotong royong, kritis, 4 berpemikiran global, berpemikiran kreatif. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, kita akan melihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi
restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu tujuannya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa itu sendiri, menumbuhkan keyakinan intrinsik pada siswa itu ketika dia sedang ada masalah yang dihadapi, dia mau berubah sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, nah ini yang dari sini, yang ini adalah menstabilkan identitas. Lalu yang ini validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan kelas. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Apa saja tahapan tadi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu berperan. Kita sebagai guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas yang baru. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Misal suatu murid melakukan kesalahan, kita langsung mengejudge, mengkritik. Kamu ini ya, dengan kalimat seringnya, kamu ini ya sebagai murid kok susah banget diaturnya. Kita menghindari untuk melakukan itu. Lalu ajukan pertanyaan, menstabilkan identitas, kita bisa mengajukan pertanyaan seperti contoh nomor 1, 2, 3, sampai 4. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Kita bisa mengakui misalnya anak yang melakukan kesalahan dan mereka kesalahannya dilakukan oleh teman-teman. Kita panggil dulu, lalu kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi guru di sini perannya harus aktif ketika dia menerapkan segitiga restitusi. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Jadi nada suara kita jangan sampai menghakimi atau memojokkan. Lalu kita bisa mengajukan pertanyaan seperti contohnya itu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kita bisa mulai dari angka 1 sampai angka 4. Atau yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari? Tahapan yang kedua ini mulai menggiring. Anak mulai digiring untuk menemukan solusi dari masalah diri sendiri. Sesi yang terakhir itu sesi 3. Sesi 3 yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Jadi memotivasi muncul dari diri kita sendiri. Kita itu mau memperbaiki kesalahan kita. Lalu saat perilaku telah divalidasi dan identitas telah sukses, maka murid telah siap menaikkan dengan tindakan yang salah. Jadi ada rumusannya. Sudah identitasnya, validasi identitasnya sudah, terus tahap kedua sudah, lalu menaikkan dengan tindakan yang salah. Nanti anak-anak sudah menemukan, sudah mulai mengerti ketika dia mendapatkan solusi untuk dirinya sendiri. Lalu kita bisa mengajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini. Keyakinan atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati masuk ke dalam nilai keyakinan kelas. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan segitiga restitusi ada 5. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati atau kita setuju. Seperti keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas itu kan disepakati bersama.
Jadi anak-anak wajib untuk melakukan itu. Nanti kita kaitkan dengan itu. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Dia sadar dan dia mau untuk memperbaiki masalah tersebut. Misal hari ini ada anak yang berangkat. Ketika kita panggil hari ini dia belum bisa jujur, maka kita kasih waktu untuk anak itu kalau berhenti. Besok kita panggil karena emosinya sudah berbeda untuk keesokannya. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 5. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi ada usaha perbaikan, mau berusaha. 5. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan dimulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Mau berubahnya itu mulai kapan? Permasalahan ringan. Permasalahan apa saja yang dapat kita selesaikan dengan segitiga resolusi? Gimana kalau cuma kita menemui permasalahan yang ringan saja? Apakah kita harus melewati 3 tahapan tersebut? Nah, kita sesuaikan dengan jenis masalahnya. Jika permasalahan yang ringan, tidak perlu menjalankan segitiga resolusi secara utuh. Kita bisa langsung lompat ke menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini, bisa seperti itu. Jadi kita menyesuaikan masalah yang dihadapi. Masalah ringan kita tidak harus melewati urutan dari segitiga tersebut. Permasalahan ringan tidak perlu menjalankan segitiga, bisa menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Segitiga restitusi ini, menerapkan segitiga restitusi ini diharapkan kita sebagai guru mampu menjadikan murid lebih kuat secara pribadinya, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. 3. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka belajar. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, kita memposisikan diri kita sendiri untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Posisi kita sebagai guru itu harus jadi apa ya? Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, menjadi guru yang suka menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. 3. Teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Sudah bisa membayangkan ya jadi penghukum gimana? Nah, kita posisinya yang tepat adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, kita bikin keyakinan kelas dulu. Sudah dibuat di kelasnya keyakinan kelasnya ya. Nanti kita bisa terapkan untuk keyakinan kelasnya. Disiplin positif yang didasari oleh motivasi intrinsik dari dalam diri. Tujuan dari membuat keyakinan kelas adalah bersama-sama dengan murid menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dulu kalau di dalam kelas itu adanya tata tertib. Biasanya jangan membuang sampah sembarangan. Jangan, tidak boleh. Nah, sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat positif yang universal. Keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Dulu masih tertangkap di kelas itu tata tertib ada sampai 15. Kadang anak yang pusing membaca sampai 15. Kesepakatan kelas 7A ini yang sudah saya terapkan sedikit demi sedikit di kelas saya. Apakah hasilnya sudah maksimal? Misal pertanyaan seperti itu. Belum maksimal, tetapi sudah ada perubahannya. Datang tepat waktu, menyimak penjelasan guru, berdoa sebelum dan sesudah belajar, bertanya jika tidak mengerti dengan cara mengangkat tangannya. Nomor 6 ini yang kadang sering kita menjelaskan materi di kelas.
Empati terhadap teman. Ini empati ini masuk ke kategori kita harus berempati dan mau menghormati sesama teman. Yang keempat adalah jaga kebersihan. Kalau dulu mungkin dilarang buang sampah sembarangan, dirubah menjadi suatu keyakinan dengan kalimat jagalah kebersihan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi secara sederhana. Testimoninya ini positif yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 2 Sambirejo. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin berdiskusi bersama terkait dengan penerapan segitiga restitusi yang saya angkat pada hari ini. Silakan nanti yang mau bertanya bisa angkat tangannya. Terima kasih. Oh iya, Bu Ayu, monggo Bu Ayu bisa dibacakan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayura Paul Fanuri, guru IPA di SMP Negeri 2 Sambirejo, ngajar kelas 7. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah, saya punya siswa kelas 7B. Nah, ini namanya Gilang Rizky. Gilang Rizky ini sering sekali membolos, terus sering sekali membuat kegaduhan di kelas gitu. Nah, itu setelah saya terapkan segitiga restitusi pertama kali, terus dia mengulangi lagi hal yang sama. Begitu pula sampai beberapa kali. Nah, pertanyaan yang saya ajukan adalah tindak lanjut itu seperti apa? Apakah saya itu harus selalu kalau misalkan dia membuat kesalahan tuh pakai itu lagi, ternyata kan hasilnya kan dia sama saja. Itu menurut Bu Wahyu tindak lanjutnya bagaimana? Perlukah adanya tindakan lebih lanjut setelah segitiga restitusi itu supaya membuat anak itu bisa sedikit mereda gitu? Jadi yang lebih baik. Terima kasih. Kasusnya Ibu Ayu tentang muridnya yang bernama Gilang Rizky sering membolos, sudah diterapkan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi, namun Mas Rizky sering mengulanginya. Kita akan flashback ke belakang. Dalam menciptakan budaya positif, segitiga restitusi itu merupakan budaya positif. Diperlukan kolaborasi antar guru, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Kalau kasusnya Mas Gilang Rizky ini seringkali sudah membolos, diulangi terus.
kita sebagai guru, memposisikan kita sebagai manajer sudah melakukan langkah-langkah tertentu. Tentu saja yang pertama adalah kita harus bekerja sama dengan orang tuanya terlebih dahulu. Dalam hal kecil apapun, mungkin kesalahan yang perlu orang tua tahu, secepat mungkin kita harus menyampaikan ke orang tua. Karena apa? Kadang anak itu berpindah di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Kadang kita bercerita menyampaikan kondisi anak di sekolah itu, tidak sedikit orang tua yang kaget. Masa kok di sekolah saja, di rumah saja tidak seperti ini kok? Di sekolah bilang masih sering membolos dan lain sebagainya. Dan anak itu pasti mempunyai rasa ingin membela dirinya sendiri, tidak mau disalah-salahkan terus. Ada aja alasannya, kenapa kok bolos? Alasannya pasti seperti itu. Yang pertama tadi, yang jelas harus kerjasama dengan orang tuanya. Kita sampaikan dengan jujur bahwa Mas Gilang ini di sekolah seperti ini loh Bapak Ibu. Karena selain yang bertanggung jawab di sekolah Bapak Ibu guru, di rumah orang tua juga harus mau membiasakan budaya positif juga ke anaknya. Mereka harus mau memantau, tidak hanya semata-mata diserahkan kepada sekolah. Lalu apa yang selanjutnya dilakukan kalau di tiga institusinya sudah tidak mempan? Itu deh bahasanya nih. Baik. Yang pertama, kita kerjasama dengan orang tua, guru, BK, atau bahkan bisa melibatkan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah anak ini. Karena anak ini diselesaikan dengan tiga institusi itu sudah tidak mempan. Maka kita bisa membuat kesepakatan dengan orang tuanya. Pihak sekolah membuat kesepakatan dengan orang tua Mas Gilang. Kira-kira nanti kalau Mas Gilang ini melakukannya lagi, langkah apa yang terbaik dari sekolah yang kita bisa lakukan ke Mas Gilang? Dari obrolan tersebut, orang tua, diskusi orang tua dengan kepala sekolah, nanti secara otomatis orang tua pasti akan memberikan konsekuensi di bahasa kasarnya, karena ingin anaknya ini jalan. Jadi kita bikin kesepakatan di sini. Jadi kalau sudah berulang terus, maka kita perlu membuat kesepakatan. Kalau sudah disepakati, ya kita harus sekali lagi ya harus kembali kesepakatan. Ya kita sudah membuat kesepakatan seperti ini, maka kita harus melakukan. Itu Bu Ayu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan. Jawaban dari Ibu Wahyu, menurut saya jawabannya ini yang tepat ya. Jadi setelah dirasa segitiga restitusi itu kurang mempan oleh kepada dinamisi ini, maka langkah selanjutnya adalah berkomunikasi dengan kedua orang tua. Nah, yang saya yakini juga siswa kalau misalkan ada masalah di sekolah itu pasti berasal dari rumah juga. Jadi mungkin kita sebagai guru baiknya juga tahu latar belakang anak bagaimana. Nah, setelah saya pengalaman mengajar selama ini, pengalaman menjadi wali selama ini, itu jadi anak itu berbuat neko-neko di sekolah itu pasti berasal dari rumahnya. Seperti di diskusi ini, setelah saya mengenali dia lebih lanjut, ternyata berasal dari keluarga yang broken home. Bapak ibunya bisa sampai sekarang pun orang tuanya komunikasinya kurang baik gitu. Jadi selama ini saya berkomunikasinya dengan bapaknya. Waktu terakhir itu pas Gilang Rizky membolos itu saya ketemu bapaknya langsung. Terus tanggapan bapaknya itu ya seperti sudah tahu anaknya seperti apa. Terus ya tanggapannya ya, oh gitu ya sambil senyum-senyum gimana lagi ya biar gitu. Jadi kayak dari orang tua juga sudah kayak udah capek ngandani, capek ngasih tahu anaknya gitu. Nah sekarang dinamika ini tinggalnya sama bayinya gitu. Dan dia punya adik di bawah sama ibu kandungnya, lalu di sini harusnya sama bapaknya, tapi karena istri bapaknya ini kurang suka dengan ini, maka dia akhirnya sama neneknya gitu. Jadi mau tanya lanjut boleh? Nah ini setelah dengan orang tua, terus juga ternyata
bapak sama ibunya juga kurang baik komunikasinya. Ini yang harus saya lakukan itu apakah perlu komunikasi kedua orang tua itu dipanggil ke sekolah langsung, jadi langsung saya ngobrol dengan kedua orang tua, karena menurut saya anak supaya baik itu harus memperbaiki orang lain dulu. Apakah perlu sampai ke sana? Harus saya. Terima kasih. Bilang ini membutuhkan perhatian secara moral dia dari kedua orang tuanya. Tetapi apakah di sini terus kita menyalahkan kondisi orang tua? Kan tidak mungkin, karena setiap keluarga mempunyai alasan tertentu. Langkah kita apa? Yang pertama tadi Bu Ayu sudah mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya ini tahu bahwa dia ini sering melakukan hal tersebut. Lalu apakah perlu kita mendatangkan kedua orang tuanya dalam kondisi orang tuanya ini komunikasinya tidak baik? Nah, kasus di Lampes ini sebenarnya tidak hanya di Lampes saja. Mungkin banyak sekali siswa kita yang mengalami hal seperti itu. Nah, dan mereka tumbuh di keluarga yang mohon maaf bisa dikatakan kurang sehat, dokter, karena di usia remaja itu sebenarnya anak butuh pendampingan dari orang tuanya. Karena usia remaja itu usia yang notabene mulai berkembang untuk mencoba hal-hal yang baru. Terus kita perlu nggak mendatangkan kedua orang tua masih lain? Perlu jika itu memungkinkan. Jika mereka mau berdamai untuk kebutuhannya Mas Gilang, untuk masa depannya Mas Gilang, menyelesaikan masalahnya Mas Gilang di sekolah, maka itu perlu sekali. Lalu bagaimana kalau mereka sudah kita undang tapi tidak bisa datang? Nah, kita nanti memposisikan kita sebagai manajer lagi, memfasilitasi, artinya mereka mungkin kalau baikan tergantung pada mereka, paling tidak kita memberikan masukan bahwa anak ini butuh dampingan kedua orang tuanya. Walaupun kedua orang tuanya sekarang tidak bersama, paling tidak kita memberikan masukan bahwa monggo bisa mulai berkomunikasi dengan bapak atau ibunya. Nanti kalau sudah terjadi komunikasi yang baik, kita akan bisa menyelesaikan masalah Mas Gilang ini secara bersama-sama dengan pihak sekolah. Nah, kembali seperti tujuan pendidikan, apakah akademis itu perlu toh? Perlu. Tetapi yang lebih perlu adalah kita memperbaiki lakunya anak-anak. Mungkin Gilang ini mau berpikir ke akademis mungkin jadi jauh. Kita memperbaiki lakunya dulu aja. Pelan-pelan nanti bersama dengan sekolah berkolaborasi bersama, berdiskusi bersama bahwa Gilang ini adalah murid kita. Misal kita mau kasih sudah kesepakatan dengan keluarganya sudah kita buat, ternyata dia kok masih mau ulangi lagi, mungkin kita dari pihak sekolah juga harus belajar bahwa setiap masalah anak yang mungkin itu notabene berat, kita sendiri dari pihak sekolah juga harus mau bertanggung jawab dan mau berkolaborasi bersama. Jangan sampai nanti kita memutuskan itu merugikan anak tersebut. Begitu. Terima kasih. Tanggapan atau diskusi lain dari Bapak Ibu yang lainnya, monggo bisa diajukan tangannya yang mau berdiskusi atau bertanya. Izin bertanya, Miss. Oke, monggo Bu Evi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, jujur di kelas saya sebagai wali kelas 7C, yang mana keyakinan kelas itu belum saya buat di kelas tersebut. Nah, di 7A itu kan sudah terlaksana. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu pasti ada salah satu siswa atau lebih, pasti ada yang melanggar. Nah, apabila melanggar, adakah sanksi khusus atau penskoran khusus untuk anak tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Belum dibuatnya keyakinan kelas. Kita perlu tahu keyakinan kelas itu
itu dibuat bersama-sama dengan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi keyakinan itu harus berasal dari intrinsik siswa tersebut, didampingi bapak ibu guru atau walinya. Tadi di kelasnya Bu Evi belum ada keyakinan kelas, maka langkah pertama adalah Bu Evi nanti bisa diskus dan bisa disetting kelasnya supaya nyaman dan menyenangkan, lalu dibuat keyakinan kelas bersama-sama. Dalam keadaan anak tidak terpaksa semua sadar ingin menciptakan suasana yang nyaman di kelas 7C, maka dibuat dulu. Lalu jika sudah dibuat masih ada 1-2 yang melanggar. Setelah kita membuat keyakinan kelas, Bu Evi juga bisa membuat kesepakatan. Nanti ini kalau ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Berapa kali? Artinya kita tidak memposisikan kita sebagai penghukum ya. Guru tidak memposisikan sebagai penghukum, tapi kita memposisikan menjadi manajer. Artinya, insya Allah kalau mereka sudah membuat kesepakatan dari dalam hatinya itu mereka akan tahu melakukan hal tersebut. Jadi bikin kesepakatan di awal dulu, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas disampaikan di awal, nanti disepakati bersama-sama. Jika ada yang melanggar, ya kita membuat kesepakatan bersama-sama. Karena ini nanti kalau melanggar gitu. Yang jelas nanti misal ada kesepakatan yang melanggar, jangan sampai berupa hukuman fisik atau yang lainnya. Bisa berupa tugas untuk menghafalkan materi atau apa yang sifatnya mendidik karakter anak tersebut. Begitu Bu Evi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bu yang diberikan. Mohon maaf, saya mau bertanya tentang bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Dari Bu Sri, saya akan mencoba menjawab bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah 1. Berkolaborasi bersama warga sekolah untuk menciptakan budaya positif tersebut. 2. Dilakukan secara konsisten. 3. Kita melakukan refleksi tindak lanjut. Apakah budaya positif ini sudah bisa diterapkan secara baik, efeknya sudah bisa kita rasakan secara langsung atau tidak. Nah, refleksi ini kita bisa lakukan secara bersama-sama juga dengan warga sekolah. Karena budaya positif itu tidak hanya anak-anak saja yang harus melakukannya, tetapi bapak ibu guru, karyawan, seluruh warga sekolah juga harus mau melakukan budaya positif tersebut. Yang terakhir adalah ada motivasi intrinsik untuk melakukan itu. Jadi kemauan itu berasal dari diri kita sendiri. Mau konsisten melakukan budaya positif tersebut atau tidak. Itu Bu Sri, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke? Terima kasih banyak Bapak Ibu guru semuanya tentang pembahasan kita hari ini, yaitu diseminasi tindakan aksi nyata saya di SMP Negeri 2 Sambirejo. Semoga kita semua sebagai guru bisa memposisikan kita sebagai manajer, membuat lingkungan kita nyaman dan aman untuk anak belajar. Budaya positif menciptakan lingkungan yang nyata dan bisa mencetak karakter murid yang mulia. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara kembang di luar. Ganti antara. Bapak Ibu guru semuanya, hari ini masih semangat insya Allah, oke? Ya, sebelum kita menerapkan penerapan penyelesaian masalah pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, maka kita harus mengenal dulu 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kita akan pelajari terlebih dahulu tentang posisi kontrol seorang guru, dia sebagai penghukum. Jika seorang guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, biasanya kata atau kalimat yang digunakan itu bernada tinggi, memojokkan, menghakimi, tanpa memberikan ruang bagi murid tersebut untuk menjelaskan situasi yang sedang dia hadapi. Contohnya, jika ada seorang murid misal datang terlambat ke sekolah, lalu nada
berbicara dengan nada ramah, bercanda untuk menjaga perasaan dan menimbulkan suasana bahagia. Contohnya masih di kasus datang terlambat, memposisikan sebagai teman. Kamu hari ini datang terlambat, kenapa? Jadi posisinya kayak temannya, kayak best friend-nya. Tapi sebenarnya posisi teman ini bisa mengembalikan dari kondisi gagal ke kondisi baru. Tetapi efek negatifnya adalah si anak ini akan tergantung kepada ibu gurunya ini. Aku mau berubah karena menganggap bahwa ibu ini temannya, perkewo, karena rasa perkewo. Wah, aku naik terlambat sekolah, aku perkewo sama Miss Wati. Nah, efek positifnya adalah senang dengan guru, tapi tidak baru faktor eksternalnya aja yang timbul. Jadi faktor internalnya, motivasi dari anak tersebut belum bisa diwujudkan. Lalu yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini kayak lebih memantau itu kayak dia itu memantau. Misal kondisinya anak datang terlambat, dipantau terus, jangan lihat gerak-geriknya, habis dipanggil. Kamu datang terlambat hari ini, nadanya datang, kenapa? Dikasih sedikit ruang, apa tidak ada yang membangunkan, jadi dipantau terus kondisinya. Yang terakhir adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Di kasusnya siswa yang datang terlambat, jadi dipanggil secara sendiri. Misal, ayo mas, kamu ikut ke ruangannya Miss Wahyu. Lalu penerapannya dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu guru memposisikan sebagai manajer. Jadi kasus itu diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa saja yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Dua, Selamat pagi Mas Albert. Ini pelajarannya siapa Mas? Tadi udah sarapan belum? Sehat? Nggak batuk, nggak pilek ya? Begini, tadi Miss Wahyu mendapat laporan teman-teman melihat Mas Albert sedang merokok di kamar mandi. Apakah benar? Tidak itu. Siapa yang melakukan? Ya ada, tapi kok ini saya baru rokok ya? Tidak mungkin perasaan perasaan. Perasaan enggak. Tadi ada beberapa siswa yang melihat Mas Albert merokok di kamar mandi. Katanya enggak cuma satu kali, tapi sudah berulang kali. Benar? Tidak itu. Saya tidak pernah melakukan merokok di sekolah. Coba diingat-ingat, sudah pernah merokok belum sebelumnya? Entah itu di luar sekolah ataupun di sekolah, pernah merokok enggak? Kalau di luar sih pernah nyoba beberapa kali, tapi kalau di sekolah belum. Aja Mas. Terus, oke, setelah kejadian ini, kira-kira apa yang harus Mas Albert lakukan? Ya, yang pertama saya berjanji tidak akan mengulangi. Dan kedua, saya siap merubah sikap saya. Dan yang ketiga adalah siap menerima konsekuensi dari yang menjadi kesepakatan kelas ini. Terima kasih karena Mas Albert sudah bercerita dengan Miss Wahyu. Terima kasih Mas Albert sudah mengakui kesalahan Mas Albert. Sekarang Mas Albert kembali ke kelas. Semoga Mas Albert setelah ada kejadian ini menjadi siswa yang lebih baik, siswa yang mampu memberikan contoh buat teman-temannya. Seperti itu ya Mas ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, sekarang silakan kembali ke kelas.
Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, Miss. Ya, alhamdulillah Yuki dalam keadaan sehat. Yuki tahu kenapa kok Miss Wahyu memanggil Yuki ke ruangan ini? Ya, Miss, saya tahu. Kenapa? Karena saya lupa tidak membawa topi saat upacara. Oh iya, tadi Yuki terlihat murung, tidak semangat saat mengikuti upacara bendera, dan Yuki berada di barisan bersama teman-teman yang tidak memakai atribut lengkap. Oh, ternyata Yuki lupa tidak membawa topi. Kenapa Yuki lupa tidak membawa topi? Karena saya tergesa-gesa saat berangkat sekolah. Oh, tergesa-gesa saat berangkat sekolah. Tadi malam Yuki tidurnya tepat waktu. Iya, Miss, tepat waktu. Ya, kira-kira tindakan selanjutnya harus Yuki lakukan bagaimana? Saya tidak akan mengulangnya, Tidak akan mengulangnya lagi, lalu membawa topi saat upacara. ya membawa topi saat upacara. Jadi Yuki berjanji untuk lain kali tidak akan mengulanginya lagi dan menyiapkan semua atributnya di dalam kelas agar Yuki tidak melanggar peraturan di sekolah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Yuki langgar? Keyakinan kelas kedisiplinan yang Yuki langgar. Jadi keyakinan kelas kedisiplinan itu termasuk harus membawa atribut lengkap saat upacara. Yuki sudah berjanji lain kali tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Yuki tidak apa-apa melakukan kesalahan itu lagi. Yang terpenting Yuki bisa memperbaiki perilaku dan berjanji untuk lebih baik lagi. Terima kasih Yuki untuk penyelesaian masalah ini. Yuki bisa Halo Miss, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat ya Shirin ya? Kira-kira Shirin tahu kenapa kok Miss Wahyu memanggil Shirin ke ruangan ini? Tahu, Miss. Kenapa? Karena saya makan di kelas saat jam pelajaran. Oh, Shirin makan di kelas saat jam pelajaran. Iya, tadi soalnya Bu Ayu bercerita ketika di jam pembelajarannya Bu Ayu, Shirin sering makan diam-diam di dalam kelas. Kenapa kok Shirin melakukan hal tersebut? Karena saya lapar saat jam pelajaran. Shirin merasa lapar saat jam pembelajaran. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Shirin langgar? Sopan santun, Miss. Sopan dan santun. Melanggar keyakinan sopan dan santun termasuk tidak boleh makan di saat jam pembelajaran. Lalu tindakan Shirin selanjutnya adalah Tidak mengulangi kesalahan dan sarapan sebelum berangkat sekolah. ya, Shirin berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan dan akan sarapan dari rumah. Shirin, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Boleh melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Shirin tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Yang terpenting Shirin bisa memperbaiki perilaku menjadi perilaku yang lebih positif lagi. Ya, Shirin nanti bisa kembali ke kelas dan memulai pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya Shirin. Iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Mega Aulia dari kelas 7B. Saya senang sekali setelah berdiskusi dengan Miss Wahyu terkait masalah melanggar keyakinan kelas, yaitu sopan dan santun. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, dan saya berjanji akan menjadi siswa yang lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Wahyu Priyanti dari kelas 8E. Saya sangat senang sekali dapat berdiskusi dengan Miss Wahyu terkait masalah saya tidak membawa topi saat upacara bendera. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan menjadi siswa yang tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rahma Ulfanuri, guru IPA dari SMP Negeri 2 Sambirejo. Kebetulan sebagai wali kelas 7B di SMP ini. Nah, beberapa waktu lalu kami mendapatkan diseminasi aksi nyata dari Ibu Wahyu Astuti mengenai
pembuatan keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi bagi siswa-siswa yang bermasalah. Nah, hasil dari diseminasi tersebut saya menerapkan di kelas saya, di kelas 7B, sehingga kami membuat keyakinan kelas, saya sebagai gurunya dan juga siswa bersama-sama membuat beberapa poin tentang keyakinan kelas yang kami anggap ideal di kelas kami. Nah, saya mengamati bahwa siswa-siswa saya itu setelah pembuatan keyakinan kelas, saya merasa secara tindakan dan juga sikap mereka menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk saat pengajaran di kelas, saya rasa anak-anak sudah memperhatikan guru dengan baik, lalu sudah melakukan tata tertib secara baik. Nah, namun juga tetap masih ada beberapa siswa yang melanggar 1-2 keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sendiri. Oleh anak-anak tersebut, saya terapkan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahap. Mulai yang tahap pertama itu adalah pengenalan diri. Jadi kita sebagai guru itu tidak semena-mena langsung menyalahkan anak kita sebagai judgement, itu nggak boleh. Jadi menurut diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Wahyu, kita guru itu sebagai manajer, sehingga kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa bahwa siswa itu salah dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru juga harus mengetahui latar belakang siswa dan mengapa mereka melakukan hal tersebut, dan juga mewajarkan bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi tersebut, saya merasakan bahwa siswa saya itu menjadi lebih humanis. Jadi dia sebelum melakukan sesuatu itu harus berpikir ulang terlebih dahulu apakah hal itu nanti baik untuk dia ataupun tidak. Saya rasa untuk selanjutnya keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi ini bisa diterapkan di jenjang-jenjang berikutnya, karena saya sendiri merasa saya sebagai guru sudah menerapkan itu dan itu berhasil di kelas saya. Demikian, terima kasih. Please let's pray together.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Wulandari Eskom. Saya di sini sebagai guru informatika kelas 7 sekaligus wali kelas 7. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Wahyu Astuti SPD, calon guru penggerak angkatan 9, yang bertemakan budaya positif penyelesaian masalah siswa dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Saya di sini sebagai wali kelas 7, jujur untuk permasalahan seperti itu belum terlaksana. Dalam penyelesaian atau penerapan segitiga restitusi dalam kelas yang disampaikan oleh Miss Wahyu itu tentang membuat kesepakatan keyakinan kelas, dan di kelas saya untuk kelas 7C itu belum ada kesepakatan seperti itu. Jadi dengan adanya aksi nyata itu, dengan harapan kelas saya bisa menerapkan kesepakatan untuk keyakinan kelas secara bersama-sama dan kondisi kelas itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mari kita sebagai guru itu memposisikan sebagai manajer dalam mendampingi proses belajar siswa di sekolah tanpa adanya paksaan terhadap siswa untuk melaksanakan apa yang tidak Mari kita memposisikan guru sebagai manajer dalam mendampingi proses belajar siswa di sekolah. Mungkin itu saja testimoni yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mitra kerja dari Miss Wahyu di SMP 2 Sambekjo, yaitu saya Bapak Mujoko selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 2 Sambekjo. Pertama, selamat buat Miss Wahyu untuk menjalankan tugas aksi nyata dari pelatihan guru penggerak dalam penerapan budaya positif di sekolah. Usahakan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk budaya positif ini melalui metode segitiga restitusi. Tujuan yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan bahagia. Semoga sukses selalu. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata yang sudah saya buat bersama rekan guru satu sekolah tentang budaya positif di sekolah, yaitu penerapan segitiga restitusi untuk mendampingi siswa dalam penyelesaian masalah mereka sendiri. Sebelum menggunakan penerapan segitiga restitusi, kita bersepakat untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama murid kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri mereka masing-masing. Semoga aksi nyata yang akan saya buat selanjutnya lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.